Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga video ini bermanfaat. Aloha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Guru ID X IP Cindy. Alhamdulillah nikmat Allah, alhamdulillah rahmat Allah. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Akan disimak video ini hingga tuntas agar kita belajar tuntas. Semoga kesehatan seluruh pelajar dan guru di Indonesia tetap terjaga. Ingat, selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan. Pada video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi memahami letak dan luas Indonesia melalui peta. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya, menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia digambarkan ke dalam sebuah peta karena peta bisa memberikan berbagai informasi keruangan. Informasi keruangan menyatakan lokasi yang berkaitan dengan informasi geografis, yaitu informasi kenampakan di permukaan bumi. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, peta adalah wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan serta sumber informasi bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Agar peta dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, peta harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut yaitu menggambarkan objek sebangun dengan bentuk aslinya atau confirm, menggambarkan jarak objek sesuai dengan jarak aslinya atau equidistant, dan menggambarkan luas objek sesuai dengan luas sesungguhnya atau equivalent. Peta terdiri atas beberapa komponen penting, antara lain judul peta atau identitas peta, skala angka dan skala garis peta, lambang orientasi peta, berbagai jenis simbol-simbol peta, garis koordinat atau garis lintang dan bujur peta, inset peta, legenda peta, sumber peta, garis tepi, dan lettering. Melalui peta, kita dapat melihat Indonesia, sebuah negara kepulauan yang luas. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau kecil dan pulau besar yang disatukan oleh perairan luas. Melalui pemetaan suatu ruang, kita dapat melihat posisi strategis suatu wilayah, baik posisi geografis maupun posisi astronomisnya. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Posisi Indonesia yang berada di daerah ekuator menyebabkan durasi siang dan malam hampir sama, sekitar 12 jam malam dan 12 jam siang. Indonesia terletak di lintang rendah sehingga termasuk iklim tropis dengan 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau dengan curah hujan relatif tinggi. Sedangkan garis bujur Indonesia berpengaruh terhadap 3 zona waktu, yakni waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Selain letak astronomisnya yang strategis, letak geografis Indonesia juga sangat strategis. Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat, serta benua Asia di utara dan benua Australia di selatan. Letak geografis Indonesia tersebut menyebabkan Indonesia berada di persimpangan dunia. Lalu lintas transportasi dan perdagangan di lokasi ini sangat padat. Wilayah laut
dan wilayah udara Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan internasional antar benua. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok adalah lalu lintas laut perdagangan internasional. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial atau BIG tahun 2018, luas daratan Indonesia sekitar 1,8 juta kilometer persegi. Daratan Indonesia terdiri atas pulau-pulau sekitar 17.504 pulau. Pulau-pulau tersebut terbagi atas pulau besar dan pulau kecil. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Timur, Pulau Halmahera, Pulau Seram, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, dan pulau-pulau besar lainnya. Sedangkan perairan Indonesia lebih luas daripada daratan. Luas total perairan Indonesia sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Panjang garis pantai Indonesia yaitu 108.000 km. Letak Indonesia yang sangat strategis juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif tersebut yaitu masuknya budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia, baik laut maupun daratan, merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Sumber daya alam di lautan maupun di daratan demikian melimpah, sehingga dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Potensi tersebut juga dapat dikembangkan untuk aktivitas ekonomi di bidang pelayaran, perikanan, dan wisata bahari. Contohnya, banyak pantai dengan pemandangan indah dikembangkan untuk objek wisata. Ruang sebagai bagian dari kehidupan memiliki beragam karakteristik. Hendaknya mampu memahami karakteristik ruang dalam kehidupan dengan baik. Pemahaman ruang di bumi dapat kita pelajari dengan menggunakan peta. Melalui pemahaman ruang, kita dapat mengenali potensi ruang dan memanfaatkannya secara bijak. Selanjutnya, para peserta didik bisa mengerjakan lembar kegiatan peserta didik berikut. Demikianlah pembahasan materi pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.